Halo, perkenalkan nama saya Giri. Bagi yang belum kenal atau belum tahu, saya adalah mahasiswa untuk studi Bachelor Musik Gereja di Jerman, khususnya kota Freiburg, untuk mayor organ yang di belakang saya ini dan dirigen. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu organ atau orgel, ya, instrumen yang di belakang saya ini. Karena khususnya kita di Indonesia sering agak salah kaprah menyebut semua yang punya tombol, semua yang punya pencetan disebut organ, atau disebut piano, atau disebut itu keyboard, padahal sebenarnya semuanya berbeda. Makanya untuk kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sedikit secara umum alat-alat musik seperti ini. Saya kebetulan di salah satu ruangan di kampus saya, ruangan latihan, dan kebetulan di satu ruangan ini komplit. Ada piano, ada harpsichord, dan ada organ. Jadi kita bisa sedikit secara umum aja membedakan kalau semuanya itu nggak sama. Yang pertama adalah piano. Ini secara umum pasti sering kita temui di Indonesia, sudah biasa. Dan secara suara jelas berbeda dan cara menghasilkan suara juga beda. Saya sayangnya nggak bisa menjelaskan secara dalam bahasa Indonesia, tapi bisa dilihat cara membunyikannya adalah ada semacam senar seperti ini. Lalu kalau tutsnya kita tekan, bagian hitam ini akan seperti memukul. Nah, itu cara menghasilkan suara dari piano. Jadi nggak bisa semua alat musik yang mempunyai pencetan, mempunyai tuts, mempunyai keyboard seperti ini disebut piano. Enggak, berbeda. Lalu alat musik satu lagi yang cukup menarik, di Indonesia ada tapi jarang ditemui, yaitu harpsichord, atau dalam bahasa Jerman disebut cembalo. Lihat, hasil suaranya juga beda. Teknik bermainnya juga beda, menghasilkan suaranya juga beda. Nggak cuma hasil suara, tapi menghasilkannya juga berbeda. Contoh kita lihat seperti ini, jenis senarnya, rangkaian-rangkaiannya, sama sekali benar-benar berbeda dengan piano. Jadi nggak semua, seperti yang saya bilang tadi, alat musik yang mempunyai tombol, mempunyai pencetan, punya tuts bisa disebut piano, atau bisa disebut keyboard, disebut organ, semua berbeda. Semua punya karakternya masing-masing. Begitu juga sekarang alat musik yang ada di depan saya ini. Yang kalau di luar negeri, khususnya dalam bahasa Inggris selalu disebut organ. Ya. Sementara dalam bahasa Indonesia kita masih menyebutnya beraneka ragam. Ada yang nyebut organ, ada yang nyebut organ pipa karena mempunyai pipa-pipa seperti itu. Ada yang menyebut orgel pipa, ada yang menyebut orgel. Sementara orgel sendiri sebenarnya bahasa yang kita ambil dari bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Jadi kalau di luar negeri kalau kita ngomong organ, semua orang udah tahu pasti organ ini yang mempunyai pipa. Ya. Jadi apa bedanya dengan piano tadi? Piano tidak memiliki pipa. Harpsichord juga tidak memiliki pipa. Dan organ memiliki pipa. Dan suara yang dihasilkan dari untuk organ adalah dari pipa. Mari kita lihat sekarang komponen-komponennya. Yang pertama, setiap organ diciptakan berbeda-beda. Contohnya di organ yang saya temui ini, cara menyalakannya dengan tombol ini dan mematikan dengan ini. Coba kita nyalakan dan kita dengar ada suara apa. Bisa didengar ada suara seperti hembusan angin. Kurang lebih. Jadi apa fungsi tombol itu? Kenapa menyalakan organ lewat itu dan tiba-tiba bersuara seperti hembusan angin? Jelas karena organ itu menghasilkan suara lewat tekanan udara, lewat tekanan angin
Dan kemudian suara tersebut akan mengalir ke pipa ini dan akan keluar dari pipa ini. Jadi yang dimaksud organ atau kalau kita ngomong baku ya, secara pakem ya, sebenarnya organ harus mempunyai tiga komponen utama, yaitu keyboard, tombol ini seperti yang sama seperti tadi piano, harpsichord. Tapi komponen kedua adalah angin atau udara atau tekanan angin. Kita harus memiliki itu, lalu memiliki pipa. Jadi sebenarnya definisi organ yang paling tepat adalah alat musik yang memiliki keyboard dan suara yang dihasilkan lewat tekanan udara dan mengalirkannya lewat pipa. Dan suara tersebut akan keluar lewat pipa-pipa ini yang ada di depan kita. Sementara sudah jelas piano menghasilkan suara tidak melewati udara dan pipa, harpsichord juga. Begitu juga alat-alat elektronik dan digital lainnya seperti keyboard, elektron, dan lain-lainnya. Cara kerja orgel pun berbeda-beda. Orgel atau organ ini cara kerjanya berbeda-beda. Jadi contoh singkat atau mudahnya, saya akan bilang, jadi kalau kita tekan, touch ini kita tekan, ataupun pedal, ini adalah keyboard yang kita mainkan dengan kaki, ini kita tekan, nanti udara yang ada akan mengalir ke pipa-pipa ini dan menghasilkan suara. Jadi seperti itu. Dan kenapa ini saya pencet nggak bunyi? Saya pencet nggak bunyi karena membutuhkan yang dinamakan register. Register itu tombol-tombol di sekeliling saya ini. Nah, ini contoh register atau suara yang bisa dihasilkan. Jadi setiap organ memang diciptakan berbeda. Contoh yang di depan saya ini 5 suara atau 5 register pilihan yang bisa dipilih ini untuk yang bawah. Untuk manual yang ini. Kita menyebut keyboard atau manual. Kalau biasanya untuk organis biasanya menyebut ini manual. Jadi manual 1, manual 2, dan pedal. Jadi contoh yang saya temuin ini, pilihan suara ini untuk manual yang bawah. Atau manual pertama. Sementara kita menemukan ada pilihan-pilihan suara lagi. Sementara yang ini, ke-6 ini untuk manual yang atas. Di contoh saya tarik, kan bunyi. Ya. Lalu yang terakhir 3 ini untuk yang pedal. Untuk yang kaki. Jadi kalau saya tarik atau saya bunyikan, inilah keunikan organ. Jadi memiliki manual lebih banyak. Contoh tadi harpsichord hanya mempunyai 2 biasanya atau 1 bahkan. Lalu piano hanya memiliki 1, sementara pada organ mempunyai kadang-kadang juga ada yang 1, tapi ada juga mayoritas punya 2 manual dan punya pedal. Bahkan kalau di luar negeri banyak yang sampai 3, 4, atau 5 atau bahkan lebih. Jadi pusing ya maininnya bagaimana. Jadi inilah keunikan organ dan kita bisa memainkannya lewat pedal. Ya, terus saya akan memperkenalkan komponen-komponen lainnya ya, seperti suara yang dihasilkan tadi sudah jelas dari pipa-pipa ini. Dari mulut pipa nih, kalau kita lihat ya, akan keluar dari sini. Lalu, selain pedal yang tadi kita bunyikan juga ada yang disebut koppel. Koppel itu adalah untuk menyatukan suara. Contoh 2+1. Berarti kalau kita aktifkan, kita bisa memakai suara di manual 2 ini untuk di manual 1.
Padahal suara aslinya ini harusnya di manual kedua, tapi kita bisa main di manual pertama juga. Kalau kita pakai ini. Dan terus ada 2P dan 1P. 2P berarti bagian atas ini manual kedua suaranya bisa dipakai untuk pedal. Bisa dipakai untuk pedal. Kalau saya aktifkan. Saya aktifkan. Kemudian juga yang satu lagi ini yang 1P berarti pilihan suara dari manual 1 bisa digunakan juga ke pedal ya. Jadi kalau saya aktifkan, saya nggak perlu, saya bisa masukin register atau suara milik manual pertama ke pedal. Iya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut swell. Ini untuk mengatur volume kecil atau lembut. Tapi sayangnya swell biasanya hanya bisa digunakan di manual tertentu. Contoh ini di organ ini hanya bisa digunakan di manual kedua. Jadi kalau saya aktifkan, hanya bisa untuk yang manual kedua. Jadi kalau manual pertama saya gunakan dan saya atur, nggak akan berpengaruh apa-apa, kecuali saya satukan dengan yang tadi couple 21 untuk kombinasi. Itu baru saya bisa gunakan. Karena menggabungkan fungsi yang atas dengan fungsi yang bawah. Karena fungsi yang atas bisa mengatur volume, otomatis fungsi yang bawah juga, asal couple ini digunakan. Kalau teman-teman biasa melihat Elektron atau Yamaha atau juga yang lain ya, Elektron merek lain, juga biasa ditemukan sweller ini untuk mengatur volume. Sebenarnya itu semua asalnya dari mana? Dari organ ya. Itu sudah ada sejak, kalau tidak salah, sejak abad ke-19 atau tahun 1800-an sekian. Langsung saja, tidak pakai berlama-lama, saya akan bermain lagu Sejuta Umat yang pasti teman-teman tahu, Pujilah Tuhan Sang Raja, dari Puji Syukur nomor 673 atau Kidung Jemaat nomor 10. Saya hanya bermain sederhana, bermain cara mengiringi biasa, cuman memperlihatkan gimana sih suaranya dan bermainnya.